hari presiden. Oh, jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? Nah, gini, kalau kita yang ngomong jangan bercanda, lu keceplosan. Ini tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Ini termasuk makar sih kalau menurut saya. Kalau memang ini benar faktanya ya. Kalau dia mengajak masyarakat Indonesia untuk melaksanakan Prabowo, ini termasuk makar. Karena Prabowo presiden yang sah. Harus kita dukung pemerintahannya selagi pemerintahannya benar. Dan selama masa kerjanya Prabowo bagus nanggepin para koruptor kelas kakap aja yang tidak tersentuh oleh presiden-presiden sebelumnya, ditangkap sama Prabowo. Lah, Mbak ini malah ingin Prabowo dilengsarkan. Ada apa nih? Ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ada sebuah video yang isinya berbeda dengan narasinya. Jadi isinya Pak Jokowi ketemu siapa, Mas Gibran ketemu siapa, PSI ketemu siapa, tapi itu dianggap sebuah pertemuan untuk menggalang demo-demo yang terjadi pada hari ini. Jadi Mas Kaisang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoax. Pertanyaan saya, Pak Jokowi memang kader PSI. Pertanyaan saya yang kedua, apakah Mas Gibran kader PSI? Kan PSI bukan mengurusi keluarga Jokowi saja. Tugas PSI lebih besar dalam konteks mencapai Indonesia emas. Pak Prabowo punya BIN, Pak Prabowo punya BAIS, punya intel polisi. Masa meragukan bahwa Pak Prabowo sekedar tidak tahu itu hoax? Lebih baik bantu Pak Prabowo mencari akar masalah, memberikan masukan, baik dalam konteks di eksekutif terkait kebijakan, ataupun dalam konteks, jangan lupa loh, Pak Prabowo pemimpin koalisi partai-partai yang sekarang anggota DPR-nya lagi dikritik. Berikanlah masukan, apalagi teman-teman PSI lebih tidak punya beban karena tidak ada di DPR. Mas Kaisang memberikan pesan kepada saya. Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini. Atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Para pemimpin di pusat, pemimpin di provinsi, pemimpin di kabupaten kota, pemimpin di kecamatan, pemimpin di desa, jaga kepercayaan rakyat. Jangan menipu rakyat. Jaga kekayaan rakyat. Jangan mencuri dari kekayaan rakyat. Kalau tidak mampu, jangan masuk ke pemerintahan. Kalau tidak mau mengabdi kepada rakyat, jangan mau menerima mandat dari rakyat. Kami adalah angkatan yang memang sebentar lagi harus meninggalkan podium. Kami berbuat ini hanya untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia.